proses meningkatkan kemampuan potensi kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus berkembang terus menerus. Itu menurut Marwin tahun 2009. Ada juga pendapat lain yang berkata kepribadian adalah karakteristik unik berupa pola pikir, perasaan, dan perilaku setiap individu. Berikut potensi diri merupakan kekuatan atau kemampuan terpendam yang belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk fisik, minat, bakat, kecerdasan, dan nilai-nilai diri. Itu menurut Pinadi dalam 2014. Pembentukan kepribadian. Nah, dalam kepribadian terbentuk melalui dua pengalaman, yaitu pengalaman umum dan pengalaman khusus. Pengalaman umum dialami oleh semua individu dalam budaya tertentu terkait peran sosial. Yang kedua adalah pengalaman khusus. Pengalaman khusus ini pengabdian setiap individu. Proses pembentukan identitas juga memerlukan identifikasi, yaitu kemampuan individu untuk menjadi seperti orang lain sebelum akhirnya menemukan jati dirinya sendiri. Yang ketiga adalah gangguan kepribadian. Nah, dalam topik ini menjelaskan ada berbagai tipe kepribadian problematis, di antaranya adalah 10 tipe gangguan kepribadian. Yang pertama adalah paranoid, sangat curiga, mudah tersinggung, orang yang sangat curiga dan mudah tersinggung. Yang kedua afektif atau psikotif, orang yang emosinya berubah-ubah antara sedih dan kadang bahagia. Psikois, orang yang menyendiri dan pendiam. Yang keempat itu adalah exploit, orang yang perubahan perilakunya itu mendadak. Yang kelima anarkistis adalah perfeksionis atau orang yang kaku. Anteknik adalah tidak bersemangat, orang yang tidak bersemangat dan lesu. Antisosial adalah orang yang sering konflik dengan lingkungan di mana dia berada. Selanjutnya pasif agresif adalah orang yang ketergantungannya tidak terpenuhi. Inadequate adalah tidak mampu memenuhi tuntutan sosial, orang yang tidak mampu tuntutan sosial. Yang berikut adalah yang keempat jenis potensi diri. Itu ada 4 potensi diri. Topik kedua yang kita akan bahas adalah disiplin diri. Jadi disiplin adalah kondisi yang terbentuk melalui proses perilaku yang mencerminkan nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Seorang anak perlu dibimbing agar mampu memahami perilaku yang benar dan yang salah melalui keteladanan. Tujuan disiplin adalah menciptakan kenyamanan lingkungan yang kondusif serta kenyamanan mengendalikan diri tanpa pengaruh dari luar. Yang kedua adalah macam-macam disiplin. Di sini disiplin dibagi menjadi dua, yaitu disiplin positif dan disiplin negatif. Yang pertama disiplin positif muncul kesadaran diri melalui konsep pendidikan modern. Yang kedua adalah disiplin negatif, menggunakan hukum atau ancaman untuk membuat seseorang patuh lebih sesuai konsep pendidikan lama. Yang ketiga adalah penegakan. Itu adalah penegakan disiplin. Kedisiplinan menurut Hidayatullah tahun 2010 menjelaskan ada beberapa cara, yaitu yang pertama meningkatkan motivasi, yang kedua pendidikan dan latihan, yang ketiga kepemimpinan yang baik, yang keempat penegakan aturan, yang keempat penerapan reward dan punishment. Jadi kesimpulannya kepribadian dan potensi diri merupakan proses penting untuk membentukkan individu, seorang individu yang mandiri dan mampu mengaktualisasikan dirinya. Kepribadian mengaruhi pengalaman umum dan khusus serta proses identifikasi sebelum individu menemukan identitas sejati. Pemahaman tentang berbagai jenis kepribadian dan gangguan membantu seseorang mengenali diri dan lingkungan sosial yang lebih baik. Potensi diri perlu diasah melalui pengembangan pada aspek berpikir,
emosi, fisik, dan sosial. Disiplin diri menjadi fondasi penting dalam penerapan kepribadian karena membentuk individu, mengatur perilaku, membangun tanggung jawab, serta menciptakan lingkungan yang kondusif. Penegakan disiplin yang efektif membutuhkan motivasi, pendidikan, teladan, aturan yang jelas, serta keseimbangan antara penghargaan dan hukuman. Secara keseluruhan dalam topik pembahasan kita kali ini menekankan bahwa mengenali diri, memahami potensi, dan membangun disiplin merupakan langkah penting menuju perkembangan pengabdian yang utuh dan